Oke teman-teman, kali ini saya ingin membahas seputar penentuan harga wajar. Ya, karena ini masih menjadi perdebatan bagi banyak orang di luar sana. Karena mereka itu menentukan harga wajar itu biasanya ya, apalagi kalau kita misalkan melihat dari teori ataupun kita searching Google ya, simple banget. Jadi mereka hanya melihat berapa PBV, berapa PER, kemudian membandingkan dengan perusahaan sejenis. Kemudian kita bisa menentukan harga wajar dari mereka, apakah perusahaan ini harganya masih tergolong kemurahan ataupun sudah mahal. Nah, ini sebenarnya menurut saya masih bisa sangat diperdebatkan. Karena begini, kita ambil contoh lah sebuah warung gitu ya. Sebuah warung yang mungkin tempatnya itu berdempetan, di tempat yang sama, ukurannya sama, barang jualannya sama, itu baru bisa dibandingkan. Karena memang benar-benar kita tahu bisnisnya, kemudian kita tahu prospek bisnis ke depannya, kemudian kita tahu kompetitornya atau analisa kompetitornya. Jadi kalau misalkan kita ingin membandingkan ya, dua bisnis yang sama, dua usaha yang sama, kemudian barang jualannya juga sama, ukuran dari warung misalkan ya, warung tadi juga sama, tetapi juga salah satu sudah beda tempatnya, yang satunya di gang sempit, yang satunya berada di jalan utama, itu sudah tidak bisa dibandingkan. Karena prospek bisnisnya sudah beda, otomatis ke depannya itu proyeksi ke depan juga akan beda. Nah, jadi memang sejatinya kalau menentukan nilai wajar itu memang benar-benar masih kita katakanlah abstrak gitu loh. Jadi kita menentukan nilai wajar atau nilai atau harga murah atau mahal dari sebuah saham itu memang itu bukan tidak harus disetujui oleh orang lain. Itu merupakan acuan dari kita, dan juga harganya bisa menuju ke sana juga bisa juga tidak. Ya, tergantung orang lain melihatnya seperti apa. Karena kita melihat harga wajar itu, orang lain bisa jadi menyetujui, bisa jadi juga tidak. Sementara ada jutaan investor di Indonesia. Ini baru yang retail ya, belum yang bandar dan lain sebagainya. Nah, jadi penentuan nilai wajar ini masih sangat bisa diperdebatkan. Nah, jadi intinya memang kita itu melihat dari laporan keuangannya. Kita benar-benar lihat, meskipun banyak yang bilang mungkin laporan keuangan itu tidak bisa dipercaya ya, karena mungkin banyak ada poles-polesan di sana. Ya, karena kan ada laporan keuangan untuk manajemen, ada yang untuk ke investor, kemudian juga ada yang ke publik ya. Nah, ini mungkin berbeda, tetapi setidaknya kita memiliki gambaran di sana, dan kita kalau ingin analisa menyeluruh ya tentang bisnis kondisinya sekarang seperti apa, bisnis dari perusahaannya. Kemudian juga ke depannya kita lihat seperti apa. Kemudian kita akan bandingkan dengan laporan kuartal. Itu memang tidak lama prosesnya, tetapi dari keputusan atas analisa yang berkepanjangan tadi, yang dari beberapa kuartal ini, kita mungkin bisa mendapatkan harga wajar bagi kita, akan menjadi lebih masuk akal dan lebih yakin atas harga yang kita tentukan berdasarkan analisa menyeluruh dari laporan keuangan berdasarkan mungkin 3-4 kuartal berturut-turut. Nah, jadi bagi perusahaan besar pun ya yang ingin menginvestasikan uangnya, itu ada yang namanya masa due diligence. Ya, due diligence itu sekitar 8 bulan ya. Ini baru perusahaan yang melakukan private equity. Ini due diligence-nya lama, 8 bulan. Selama due diligence, mereka juga meng-hire orang yang memiliki kapabilitas di bidangnya untuk menganalisa sebuah perusahaan. Dan belum tentu juga perusahaan tadi juga akhirnya menginvestasikan uangnya, menginvestasikan modal di perusahaan tadi. Bisa jadi setelah melakukan due diligence, karena ternyata di bulan ke-6 atau bulan ke-7 ternyata tidak sesuai dengan kriteria, atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, ya bisa jadi private equity batal menginvestasikan uangnya. Dan ini tentunya juga berlaku bagi kita apabila kita ingin menginvestasikan uang kita di pasar modal. Kalau kita hanya menentukan sebuah saham itu harganya wajar atau tidak, murah atau mahal, hanya berdasarkan dari PER, kemudian juga dari PBV, dan kemudian kita membandingkan dari perusahaan sejenis, ini bisa terjadi yang namanya adalah value trap. Ya, kita bisa mendapatkan jebakan atas nilai sebuah perusahaan. Bisa jadi nilai PER atau PBV yang murah tadi itu memang benar-benar sahamnya jelek, tidak ada nilainya, jadi harga sahamnya juga tidak naik-naik. Inilah value trap. Dia terlihat murah ya, secara nilai terlihat murah, harganya malah tidak naik-naik. Kita melihat angka dari PER dan PBV paling murah di antara sektornya, ternyata juga tidak bisa naik, bisnisnya tidak menguntungkan, kedepannya tidak menguntungkan, ditambah lagi pemilik dan pengelola yang tidak jelas, ya otomatis tidak ada pendapatan, tidak ada laba, PER dan PBV-nya segitu-segitu aja. Nah, ini yang harus teman-teman cermati agar tidak terkena value trap tadi. Karena intinya, kalau misalkan saya beri analogi ya, teman-teman perhatikan enggak sampan-sampan atau misalkan perahu-perahu yang ada di pantai ya, itu wajarnya sebuah
perahu itu terdiri dari dua penyeimbang, ya, dua penyeimbang. Tetapi kenapa ada perahu yang penyeimbangnya itu lurus, ya, itu setapak dengan air, ada yang melengkung, ya. Kenapa bisa beda? Padahal wajarnya perahu itu adalah memiliki dua penyangga. Ya, jadi seperti itulah analoginya. Kita melakukan penentuan harga wajar atau tidak itu memang berdasarkan pengalaman kita di perusahaan tadi. Kalau kita misalkan masih bertrading di saham, kita itu mainnya lompat-lompat, ya. Kita ingin mencari untung. Kalau misalkan kita untung di perusahaan A, langsung menganalisa perusahaan B, dan patokan kita adalah harga wajar atau harga murah atau mahal dari sebuah perusahaan, ya kita loncat-loncat dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Kita tidak akan bisa menentukan, karena sejatinya sama seperti tadi perusahaan private equity yang melakukan due diligence selama berbulan-bulan. Dia menganalisa satu perusahaan saja, ya. Sementara kita yang melakukan lompat-lompat analisa saham dan kita mengatakan bahwa harga saham ini wajar atau tidak, murah ataupun mahal, hanya berdasarkan PER dan PBV, dan kita bandingkan dengan sektor sejenis atau perusahaan di sektor yang sama. Dan ini saya rasa tidak masuk akal, karena penentuan harga wajar itu masih sangat abstrak dan tidak absolut, dan itu sangat bisa kita dapatkan feel-nya, ya, sekali lagi, karena tidak ada absolut, jadi kita masih mengandalkan feel, dan ini kita dapatkan berdasarkan pengalaman kita bertahun-tahun menganalisa perusahaan yang sama. Nah, jadi siapa nih yang masih bingung tentang harga wajar ataupun tidak? Ya, semoga tidak ada lagi yang merasa terbebani pikirannya apabila teman-teman merasa kok saya belinya kemahalan karena dipengaruhi oleh influencer A misalkan, atau influencer B yang mengatakan harga saham ini sudah kemahalan atau kemurahan, ya. Jadi patuhilah analisa masing-masing, ya, sesuaikan dengan strategi, rencana, dan juga tentunya tujuan dari masing-masing teman-teman melakukan trading. Karena intinya adalah tetap kita di mindset, ya, kita di bagaimana memperlakukan uang apakah yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan uang yang akan kita gunakan untuk biaya berobat orang tua misalkan, kita gunakan di saham dengan harapan supaya menjadi berkali-kali lipat sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari uang tadi, ya, itu tetap menjadi berbahaya jadinya. Meskipun kita melakukan analisa itu berdasarkan penentuan nilai harga wajar, ya, atau kita sebut value investing dan lain sebagainya, itu menjadi tidak bernilai apabila teman-teman menggunakan uang yang bukan uang anggur. Nah, jadi tetap intinya di mindset keuangan. Oke, semoga video kali ini membantu. Follow terus Beli Made Andika, subscribe Beli Made Andika.